Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Eliza Tian Pengalaman Aneh. Terima kasih yang udah mendukung channel ini. Yang belum mampir, silahkan mampir, like, subscribe, comment, and share. Teman-teman, hari ini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya. Sebenarnya baru-baru ini gitu. Belum lama ini kejadiannya di rumah gitu. Waktu itu ceritanya lagi pada musim banjir di beberapa daerah gitu. Terus saya itu bersama teman-teman menggalang donasi dari teman-teman yang saya kenal gitu untuk kita sumbangkan ke korban-korban banjir di beberapa titik gitu. Nah, pagi itu saya udah keliling gitu, udah keliling. Ada yang diantar ke tempat saya, ada yang memang saya harus jemput gitu barangnya. Nah, setelah agak siangan itu kan udah terkumpul semua. Saya itu berangkat lah gitu, membawa titipan dari teman-teman untuk disalurkan. Itu tuh pulang nyampe rumah itu sekitar jam 11-an kurang, 11 malam gitu teman-teman. Nah ya udah kayak seperti biasa kan, udah capek kan dari pagi, jadi bersih-bersih gitu, mandi karena mau istirahat gitu. Nah setelah beres saya mau istirahat kan, emang orang di rumah aja udah pada tidur gitu. Saya coba rebahan gitu, mau tidur di kamar anak saya. Nah kamar anak saya di paling depan gitu. Ya udah tuh saya bareng sama anak saya. Nah tiba-tiba sekitar itu kan saya udah pas mau istirahat itu udah mau udah jam 12-an lah ya. Tiba-tiba jam 12 lewat kayak gitu, saya tuh mendengar suara kunci pintu kayak dibuka gitu, jetrek gitu dibuka. Terus udah gitu pintunya juga kayak dibuka gitu, kreket, terus kayak ditutup lagi, geblek gitu kan, blek gitu. Nah pas saya ngedenger itu, oh mungkin yang ada di rumah mau kemana gitu, mau ke kamar mandi kali gitu, keluar dari kamar gitu. Jadi saya pikirnya ya udah yang keluar kamar gitu. Tapi gitu, itu buka tutup pintu sama kayak dikunci dibuka lagi itu berulang-ulang. Jadi kayak udah dicetrek dibuka, cetrek bunyi kuncinya gitu, terus dibuka pintunya, terus ditutup lagi, ya udah terus aja begitu gitu diulang-ulang. Kan yang namanya udah ngantuk, lelah banget, capek banget, pokoknya udah berat banget mata, pengen istirahat, jadi kayak apa ya, terganggu banget gitu di telinga. Ya ampun, ini mau tidur kok terus-terusan itu bunyi gitu. Ya udah tuh saya tuh siapa sih gitu, kalau orang rumah kok iseng banget gitu, jetrak kunci sama pintunya gitu. Nah karena cuma selang nggak ada tuh beberapa saat ada lagi, tapi ya terus-terusan jadi. Nah saya kan jadi parno gitu, parnonya gini, takut orang jahat gitu teman-teman buka pintu. Semakin saya coba melek gitu kan, tadinya kan udah ngantuk kayak udah nggak peduli, tapi kedengeran terus. Akhirnya saya melek gitu, didengerin kok ini yang cetrak itu kayak pintu depan gitu, pintu depan yang mau keluar gitu, pintu rumah, pintu depan. Nah terus saya bangun gitu,
diem aja didengerin gitu sambil duduk dengerin, masih jetrek 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 gitu kayak gitu. Nah setelah jetrek jetrek itu berhenti dulu tuh, berhenti lagi sebentar. Tiba-tiba gitu di atas atap rumah saya ada kayak yang jatuh gede banget, nggak tahu deh, kayak suaranya sampai meledak banget itu di atas atap rumah gitu. Terus kata saya, apa ya, jatuh di atas atap rumah gitu sampai kenceng banget. Nah kalau itu tuh bener-bener yang namanya kaget banget gitu kan karena kenceng banget. Nah udah gitu ya udah tuh, saya tuh udah tuh rebahan lagi gitu mau tidur soalnya yang cetrek-cetrek nggak ada gitu. Nah tiba-tiba bunyi lagi teman-teman, cetrek-cetrek cetrek-cetrek gitu. Saya kan kesel banget gitu ngedengerinnya, apa sih nih gitu. Akhirnya saya intip-intip tuh di jendela gitu. Pertamanya saya intip tapi nggak ada siapa-siapa gitu, tapi tuh masih aja bunyi. Karena terus-terusan bunyi, akhirnya jendela kamar depan itu saya buka gitu. Saya buka, saya istilahnya apa tuh? Ya kepala saya tuh nongol keluar gitu dari jendela gitu. Jadi kan si pintu depan itu sejajar sama apa? Sama jendela tuh kan ya. Waktu itu saya nongol, itu kebuka pintunya. Pintu rumah saya tuh kebuka. Terus saya liatin nutup tuh kan, nutup. Tapi kan saya yakin gak ada orang gitu. Nah gak ada orang di ruangan depan gitu kan. Yaudah terus saya tutup dulu jendelanya. Saya buka pintu kamar itu. Saya lihat gitu di ruang depan itu emang gak ada orang ternyata. Terus itu tutup ya pintunya. Pintu depannya udah nutup pas saya ngebuka pintu kamar itu. Saya tutup lagi pintu kamar, saya masuk lagi. Tapi bunyi lagi. Ya udah saya lihatnya dari jendela itu dibuka lagi gitu jendela. Itu kebuka. Saking saya keselnya, saya tungguin gitu di situ. Saya sampai ngomong gini, tolong ya saya tuh lagi capek, jangan gangguin, maksudnya jangan gangguin saya gitu. Kalau mau ngeliatin ya udah lihat aja kan jelas, kalau kayak gini kan kayak nakut-nakutin banget ngebuka-buka pintu gitu kan. Nah pas saya tungguin ya emang nggak ada sih, nggak ada muncul, itu langsung nutup gitu aja pintunya, nutup udah tuh nggak bunyi-bunyi lagi. Saya masih di situ aja di jendela itu. Nah saya tungguin dulu tapi lama-lama tuh ya udah nggak ada. Ya udah tuh saya kunci. Nah waktu itu ya udah saya tuh keluar dari kamar mau ke kamar mandi. Ya udah ke kamar mandi tuh. Terus ada suami itu kebetulan karena ketiduran jadi di kamar ketiga gitu. Terus kata suami keluar, kenapa gitu, ada apa kok bolak-balik itu pintu gitu. Enggak gitu kata saya gitu, tadi kayaknya ada yang iseng buka-buka pintu gitu. Tapi suami saya itu dengar ada yang bunyi di atas genteng itu yang ngebleduk gitu. Tapi dia nggak maksudnya nggak bangun, nggak pergi ke kamar anak saya karena takutnya kan saya udah tidur gitu kan, takut ngegangguin. Padahal saya belum tidur ngedenger suara itu gitu. Nah suami saya juga dia sebenarnya nggak peka sama hal-hal kayak gitu gitu. Tapi dia beberapa hari itu cerita katanya kok kayak ada yang lewat gitu kalau lagi duduk. Jadi sama ujung mata itu kelihatan gitu, kayak lewat sana lewat sini lewat sana gitu. Katanya aneh. Terus kalau tengah malam suka tiba-tiba banyak bunyi gitu kan, banyak ada bunyi. Nah kata saya ya udahlah kalau emang enggak ganggu secara gimana mah ya udah baca-baca doa aja gitu. Nah suami saya kan katanya
ya takutnya apa, bener-bener ganggu gitu kan, ganggu banget gitu. Tapi kata saya ya udah nggak usah di apa ya, nggak usah diladenin gitu. Kalau kitanya takut banget kan dianya kayak yang gimana ya, kayak yang sengajain terus gitu kan, ganggu. Memang sih anak saya juga pernah ngomong gitu waktu apa mau ke kamar mandi, dia bilangnya, mami kok di dekat pintu kamar mandi ada orang tinggi banget hitam tapi ada bulu-bulunya di wajahnya gitu. Ya nggak tahu sih yang lewat itu apa yang itu, karena saya nggak ngelihat wujudnya gitu. Tapi anak saya pernah ngomong gitu, terus suami saya ngomong beberapa hari sering lihat yang kayak lewat-lewat gitu katanya di rumah tuh. Ya walau alam sih teman-teman gitu. Eh, Apa ya? Kalau saya tuh sebenarnya kalau enggak nyelakain, enggak gimana-gimana sih sebenarnya saya masa bodo amat. Ya dia saya gitu kan. Eh, tapi kadang maksudnya saya juga bukan berarti nggak takut. Sebenarnya saya tuh apa kalau apa ya, kalau tiba-tiba banget ya munculnya gitu saya takut gitu, dan takut dalam artian kayak kaget gitu. Iya gitu kayak gitu. Tapi kalau kitanya apa eh, takut-takut banget, dianya malah takutnya jadi terus-terusan gitu. Jadi saya suka kadang ya udah gitu, kalau kalau udah ngedengar bunyi-bunyi ya udah deh, ya nggak usah berisik gitu, paling saya gitu, saya mau istirahat gitu. Tapi kalau masalah yang tinggi gede itu ya yang diceritain anak saya, yang berbulu itu, anaknya tetangga saya juga pernah cerita gitu. Tapi sekarang dia itu eh, anaknya kayaknya pindah, dia nggak di sini lagi, si anak itu nggak di sini lagi. Dulu sering ceritanya gini, jadi ada apa, dari depan rumah saya ke rumahnya dia gitu ke samping ada yang tinggi gede hitam gitu kayak gitu. Tapi apa ya nggak tahu sih ganggu ganggu mereka apa enggak, cuman katanya anaknya pernah ngomong kayak gitu gitu. Ya ya udah mau gimana lagi gitu teman-teman. Apa saya sama suami saya paling ya udah kita ngaji aja di rumah gitu. Semenjak mungkin karena lagi banyak kegiatan kesana kemari, suami saya kesana kemari, saya kesana kemari, jadi beberapa hari di rumah itu nggak ada yang ngaji mungkin kayak gitu. Nah kesini apa namanya kesini kesininya udah mulai rutin lagi gitu ngaji, ya alhamdulillah gitu, nggak ada yang itu pintu lagi gitu. Nah sekian cerita hari ini teman-teman. Tunggu lanjutan cerita selanjutnya ya besok-besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.